Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Carlos dan juga Laura. Karena besok Laura ulang tahun, Carlos pun pastinya memberi hadiah yang spesial. Dan pada saat Laura membukanya, ternyata isi hadiah tersebut adalah sebuah borgol yang telah didesain untuk membantu mereka melakukan olahraga futsal. Dan tanpa diduga, Laura juga senang mendapatkan hadiah tersebut. Lalu mereka pun melakukan kegiatan uhuy sampai beberapa ronde. Keesokan harinya ketika berada di kampus, Laura merasakan panik karena dia sudah lama tidak datang bulan. Karena merasa gelisah, Laura pun mencoba mengeceknya dengan alat khusus. Dan untungnya Laura tidak hamidun. Hasil itu pun diberikan kepada Carlos. Saat pulang dari kampus, Laura mendengar suara permainan uhuy dari kamar ibunya. Ternyata benar hal itu dilakukan oleh ibunya bersama dengan mantan suaminya yang merupakan ayah kandung Laura. Dan ternyata ayah dan ibu Laura sudah berpisah, tetapi mereka masih sering melakukan kegiatan uhuy bersama-sama. Padahal mereka masing-masing sudah mempunyai pasangan yang baru. Di malam harinya, Laura mengajak Carlos bertemu untuk menceritakan tentang kejadian yang ia lihat tadi siang di rumahnya, yaitu sang ibu melakukan kegiatan uhuy dengan ayah kandungnya, padahal mereka telah berpisah. Setelah mengobrol cukup panjang, akhirnya mereka pun pulang. Di hari berikutnya saat di kampus, Laura menanyakan ke Carlos apakah ia serius dengan hubungan ini. Dan Carlos pun menjawab bahwa ia sangat serius, bahkan Carlos juga berkata, kalau Laura sampai hamidun maka ia akan bertanggung jawab. Dan setelah mendengar perkataan itu, Laura sangat bahagia dan senang karena tidak sia-sia dia memberikan kue bakpao embem hangat itu tiap hari kepada Carlos. Singkat cerita, saat malam harinya Laura yang ada di kamarnya. Tiba-tiba ayah tiri yang baru pulang dari bekerja masuk ke kamarnya. Lalu menanyakan kenapa ada cairan kental di ruangan tamu mereka. Sang ayah menanyakan apakah Laura dan Carlos yang melakukan hal tersebut. Laura pun membantah bahwa ia tidak melakukan hal itu hari ini. Keesokan harinya saat jam kuliah sudah selesai, Laura dan Carlos pergi ke sebuah ruangan yang ada di kampus mereka. Dan saat berada di sana tanpa basa-basi mereka langsung uhuy bersama-sama saat itu juga. Setelah itu Laura mengajak Carlos pergi ke sebuah tempat hiburan malam untuk bersenang-senang. Namun di sini Carlos terlihat kurang senang dengan tempat itu. Apalagi saat itu Carlos terpisah dengan Laura. Saat berpisah, Laura didekati oleh seorang pria yang bernama Moro, yang terlihat sangat tampan dan kemungkinan kuat melakukan pertandingan futsal berkali-kali. Dan pada saat itu si Laura malah lupa sama Carlos. Lalu ia pun mencarinya. Namun saat sudah bertemu, si Carlos marah dan pergi dari sana dengan disusul oleh Laura yang mengejar Carlos. Pada akhirnya mereka duduk bersama dan di sini Carlos meminta untuk berhenti dulu dari hubungan ini untuk sementara waktu. Lalu mereka hidup dengan jalannya masing-masing. Mereka juga bebas mendekati orang lain yang ia suka. Hubungan macam apa ini coba? Singkat cerita, Carlos bertemu dengan Laura saat naik bus. Di sana, Laura berkata akan berkencan dengan Moro, pria yang ia kenal waktu lalu. Namun hal itu membuat Carlos cemburu dan kecewa. Lah, gimana ceritanya? Padahal yang buat peraturan dia sendiri. Kocak. Lalu saat bus berhenti, Carlos turun dari bus dan memikirkan perkataan Laura yang tadi yang mengatakan akan berkencan dengan pria yang bernama Moro.
Setelah itu Carlos pergi ke rumah Laura. Namun karena Laura tidak mau bertemu, Carlos pun menggunakan cara seperti di TV-TV, yaitu berteriak dari luar agar Laura mau menemuinya. Alhasil cara itu pun berhasil membuat Laura mau menemuinya. Setelah itu, Carlos mengatakan kepada Laura untuk membatalkan kencannya dengan Moro. Namun sayangnya Laura tidak mau membatalkan hal itu karena menurutnya Moro pria yang kuat dalam pertandingan futsal. Ketika mendengar hal itu, si Carlos ini merasa sangat cemburu dan menyesal telah mengajak Laura untuk break hubungan mereka. Kemudian hari berikutnya tiba, Carlos kembali mendatangi rumah Laura. Di sana ia justru bertemu dengan ibunya Laura. Lantas Carlos mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Laura. Namun si ibu tidak bisa membantu karena Laura adalah orang yang tidak bisa dipaksa. Selain itu, ibu Laura juga mengatakan bahwa hubungan mereka harus diselesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain. Lalu ibu Laura meninggalkan Carlos. Tak lama kemudian Laura keluar. Di situ Carlos memohon lagi agar Laura tidak berkencan dengan Moro. Namun Laura tetap menolaknya, bahkan Laura mengatakan bahwa ia akan berkencan di museum kerajaan yang mewah. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Laura dan Moro kemudian berencana menuju ke sana menggunakan motor. Rencananya mereka akan pergi ke tempat kerjanya Moro, yaitu di museum yang menyimpan sebuah alat-alat kerajaan. Lalu pada saat memasuki museum dan berkeliling-keliling, tibalah mereka di sebuah kasur kerajaan yang sangat mewah dan besar. Lalu pada akhirnya karena terbawa suasana, mereka melanjutkan dengan kegiatan uhuy dengan tenang. Kemudian scene berpindah ke Carlos yang lagi galau karena dia memikirkan Laura yang pasti akan bermain futsal bersama. Dan ada salah satu temannya yang kenal dengan Moro. Lantas mengatakan kalau Moro adalah pria playboy dan sering bermain futsal dengan siapa saja. Setelah mendengar hal itu, Carlos pun langsung pergi ke museum kerajaan itu. Ketika sudah sampai di sana, dia ditahan sama petugas yang menjaga museum itu karena ia tidak memiliki tiket masuknya. Tetapi walaupun tidak diperbolehkan masuk, si Carlos tetap di sana dan berteriak nama Laura yang membuat kegiatan uhuy mereka harus berhenti. Namun karena Laura dan Moro tidak mau keluar, lantas si Carlos menelpon polisi dan mengatakan di dalam museum itu ada bom yang terletak di beberapa titik dan akan meledak dalam waktu 15 menit lagi. Karena hal itu membuat mereka semua dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Namun nasib beruntung masih berpihak kepada mereka. Tidak ada hukuman apapun, namun dengan syarat mereka tidak boleh mengulanginya lagi. Semenjak kejadian itu, Laura semakin dekat dengan keluarganya dan ingin menjadi anak yang lebih baik lagi. Bahkan Laura sering menghabiskan waktunya bersama orang tuanya agar memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Karena dulu Laura tidak terlalu dekat dengan keluarga sendiri. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian si Laura mendatangi rumah Carlos. Di sini Carlos sudah pasrah dengan kehidupan ini yang menurutnya sangat membuat hatinya hancur. Lantas Laura pun meminta maaf atas kelakuannya yang sangat menyakiti Carlos. Tapi ini kan terjadi saat hubungan mereka sedang break. Setelah itu Laura juga mengatakan bahwa ia akan pindah ke luar negeri. Karena ayahnya mendapatkan tugas bekerja di luar negeri dan otomatis ia dan keluarganya akan pindah ke luar negeri. Namun Carlos tetap diam. Selanjutnya Laura kemudian mengakui kesalahannya, yaitu telah berbuat hal yang tidak diinginkan Carlos ke cowok lain selain dirinya.
Lalu Laura juga mengatakan akan mengabulkan permintaan Carlos apapun yang diinginkannya sebelum Laura meninggalkan dirinya. Lantas Carlos yang mendengar hal itu kemudian meminta kegiatan Uhuy untuk ke yang terakhir kalinya sebelum ditinggalkan Laura. Tak nunggu lama, Laura langsung mau untuk melakukannya. Dan di sini film pun selesai.